Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau selamat siang dan selamat sore bagi rekan-rekan semuanya. Pada kesempatan hari ini saya akan memberikan materi atau mau sharing materi mengenai konsep routing di dalam React Native. Jadi routing itu nanti atau route itu nanti digunakan untuk membuat semacam jalur apabila ada fitur atau halaman-halaman yang telah dituju atau yang akan dituju. Jadi untuk mengawalinya supaya kita fresh atau baru, saya membuat project baru bagi teman-teman yang belum bisa atau ketinggalan ya. Saya akan membuat project baru. Saya ini masuk ke directory atau ke drive saya namanya dd React Native. Di sini saya akan membuat suatu project ya dengan perintah npx React Native init ya. Init ini nama aplikasi saya, yaitu misalkan aplikasi Hartanto itu kan ya. Oke, ini kita akan menginstal atau membuat project baru. Memang akan sedikit butuh waktu yang lama, tergantung dari koneksi dari kita semuanya. Gitu ya, jadi nanti teman-teman akan membuat suatu project. Sampai di sini ya, kita sudah selesai untuk melakukan instalasi terhadap React Native ya di project kita, di mana project saya atau project kita namanya aplikasi Hartanto. Kemudian kita akan masuk kepada aplikasi Hartanto ke direktori saya. Terus kemudian saya masuk atau saya buka menggunakan Visual Studio Code ya. Nantinya biar lebih praktis ya. Itu Oke, itu adalah project saya. Terus sebelumnya saya sudah merunning yaitu memu ya, emulator saya. Terus berikutnya kita akan coba menjalankan aplikasi kita ini. Kita akan loading sebentar ya. Jadi butuh waktu untuk menjalankan itu karena sama. Spek komputer juga harus bagus sehingga kita memerlukan oke ya, npx React Native run Android. Oke, kita jalankan aplikasi kita atau kita jalankan biar nanti dia dapat segera untuk dapat kita eksekusi. Pada kali ini ya kita sudah muncul project yang telah kita buat tadi. Berikutnya kita akan membuat suatu konsep routing. Jadi caranya yang pertama ya, kita harus pergi dulu ya atau menambahkan plugin atau library namanya React Native Navigation. Bisa kalian cek ya atau kalian lihat situs langsungnya. Ini harus terkoneksi ke internet ya. Jadi bisa kita lihat ya, jadi yang dibutuhkan adalah seperti itu, bisa Native Express, terus kita akan menggunakan native ya. Berikutnya tahapan instalasi, kita dapat menggunakan Yarn, kita juga dapat menggunakan npm. Ini akan kita install ya, saya menggunakan npm, terus berikutnya kita masuk di kode kita ya, situ. Oke, berikutnya akan kita paste di situ.
tahapan berikutnya kita akan melakukan instalasi terhadap navigation. Karena fungsi dari React Navigation itu yaitu membuat suatu navigasi. Jadi nanti rute-rutenya itu akan menggunakan konsep navigation, sehingga kita perlu menginstal plugin tersebut. Oke, diperhatikan seperti itu. Ini kita tunggu sampai dengan selesai prosesnya. Ini juga terpengaruh terhadap koneksi ya. Kalau koneksi kita itu cepat, maka juga semakin cepat untuk proses kita nantinya. Di tahapan kedua nanti kita juga menginstal ya dependensi. Nanti juga akan kita pasang di situ. Oke, sampai di sini tahapan instalasi terhadap komponen React Navigation sudah selesai. Sekarang kita ke tahapan yang kedua atau tahapan yang berikutnya, kita bisa melihat ya, yaitu kita akan menginstal dependensi atau file yang depending tergantung atau terkait dengan atau yang harus ada. Itu kita akan menginstal ini kan ya, kita pasang di aplikasi kita atau di project kita. Ingat ya, semua harus terkoneksi ke internet. Jadi kita harus menginstal package-package yang nanti yang kita butuhkan untuk menginstal itu. Oke, itu sudah selesai. Kita bisa mengecek ya, langkah berikutnya apa bisa kita lihat di situ ya. Kita juga harus melakukan konfigurasi di main_activity.java. Kita pasang function tersebut kan ya. Sini di Android, terus kemudian di app, di source, di main, di Java, di main_activity.java ya. Berikutnya kita taruh di situ bisa kan ya, di baris tersebut. Terus berikutnya biar lebih rapi ya saya tap aja. Kita bisa melihat ya, akan menginstal ya atau menambahkan, mengimport dulu. Jangan lupa ini juga perlu diimport kan ya. Jadi dimasukkan ke sini. Sorry ya, bisa kalian lihat sendiri. Seperti itu. Sudah jangan lupa disimpan. Ini bisa kita close kan ya, kita close. Terus berikutnya kita akan mengecek kan ya. Kita bisa melakukan pemanggilan-pemanggilan di dalam konsep React Native kita. Berikutnya kita juga akan menginstal yang namanya stack ya. Stack ini berfungsi untuk mengatur mengatur tahapan-tahapan. Kalau di Kotlin atau di Java itu activity-nya biar lebih berurut rangkaiannya, kita menggunakan library yaitu stack kan ya. Ini bisa kita pasang kan ya, kita pasang yaitu stack ya di sini, kita bisa memasangnya di sini. Jadi ada beberapa komponen yang perlu kita pasang ya di dalam React Native ini.
Oke. Oke, itu sudah selesai untuk memasang React natifnya. Berikutnya tahapan selanjutnya kita bisa mencoba ya melakukan konfigurasi atau tahapan di dalam konsep React Native kita ini. Yang perlu kita siapkan di sini kan ya, kita akan menambahkan ya folder baru ya, karena app.js ini bisa kita hapus ya, kita kosongkan saja. Ini kita hapus, kita kosongkan ya, karena app.js ini berfungsi sebagai main utama ya, pengatur tampilan atau pengeksekusi di framework React Native ini. Jadi di sini nanti apps ini nanti akan kita jadikan suatu fungsi ya, fungsi-fungsi untuk memanggil beberapa halaman-halaman atau activity-activity kalau di dalam Kotlin atau Java. Oleh karena itu, pada direktori ini kita tambahkan ya sebuah folder atau package dengan nama source atau src. Oke ya, di dalam src ini kita tambahkan lagi suatu package atau folder dengan nama layout atau screen juga boleh, layout juga boleh, itu terserah kita kan ya, tergantung dari selera kita. Oke ya, di dalam layout ini kita menambahkan file ya, file.js dan file lagi, misalkan selain home kita akan menambahkan yang namanya apa ya, jenis ya, jenis.js. Oke, jadi nanti home ini berfungsi untuk menampilkan tampilan home, jenis untuk berfungsi menampilkan tampilan dari jenis itu sendiri. Berikutnya dari tampilan home ini nanti kita akan membuat suatu apa ya, perintah ya. Kita masukkan komponen ya, import komponen ya. Komponennya yaitu ada pertama ya, andalan saya view, terus text. Berikutnya saya rasa itu ya yang penting, from, yaitu ada React Native ya, bisa kita cut ya, bisa kalian perhatikan ya di situ. Berikutnya di sini kita bisa memasukkan mengeksekusi ya, yaitu menggunakan view dulu, view. Dari dalam view saya buatkan tags lagi, yaitu dengan nama text. Saya beri nama yaitu halaman home. Saya simpan. Halaman jenis juga sama, jenis ya. Ini saya paste saja di situ. Di sini adalah kelasnya yaitu jenis. Yang kita eksekusi adalah jenis. Maksud saya jenis data nantinya. Ini saya buatkan untuk mengatur data jenis. Kita sudah membuat dua buah apa ya yang namanya layout ya. Ada home, ada jenis. Berikutnya kita akan memanggil beberapa fungsi-fungsi di situ dengan cara sama ya, imrc import ya. Berikutnya kita mau masukkan import, yaitu ada komponen yang namanya view, terus saya juga menggunakan text nantinya, saya juga menggunakan image ya, image kita jangan lupa menambahkan dari from React Native ini saya blok ya, saya pindah di situ. Oke. Berikutnya di sini kita juga akan membuat suatu tampilan yang nanti akan kita panggil di dalam situ. Kita harus masukkan import yang namanya navigation container ya, navigation container di situ from React Native ya. Oke, sorry saya salah pencet ya. Ini saya import lagi yang namanya create import native stack navigation.
store ya. Oke, from stack sudah. Oke, berikutnya kita akan, sorry ya, tadi salah pencet lagi, belum saya tab gitu ya. Oke, berikutnya di sini kita akan membuat semacam konstanta ya, atau variabel konstan. Namanya yaitu stack. Stack ini untuk mengatur lalu lintas ya, tahapan-tahapan atau urutan-urutan di dalam React Native itu, atau urutan di dalam rutin tersebut. Berikutnya, kita harus melakukan ya impor lagi. Import yang kita impor adalah tadi ada home ya, tadi ada home. Ini dari form mana ya? Jangan lupa ini src ya, src, terus lagi ada layout, terus berikutnya kita manggil yang namanya home. Oke ya, terus lagi import. Nah, terus sorry, import apa jenis ya, jenis from koma src ya, src source layout dan ada jenis. Oke ya, jadi dua buah kelas itu telah kita panggil dari src layout tersebut. Langkah berikutnya di sini kita akan membuat yaitu suatu perintah ya, suatu perintah yang nantinya akan kita gunakan untuk mereturn ya. Kita akan menggunakan function dari tag navigation container ya. Ini kita perlu bantuan itu agar nantinya dia itu dapat terpanggil ya. Kita gunakan stack ya, stack. Terus berikutnya kita arahkan ke sprint. Berikutnya yaitu namanya, name adalah home. Terus berikutnya komponen di atasnya yaitu saya beri nama tadi adalah home. Terus saya beri kurung tutup seperti itu. Screen nggak ada titiknya ya, ini screen. Apalagi yang belum, saya rasa itu sudah ya, sudah terpanggil. Ini bisa kita copy, taruh di bawahnya dengan nama yaitu apa? Jenis. Ini kita buat sebagai jenis seperti itu. Jadi di sini kita menggunakan apa ya? Kita telah membuat dua buah rute atau jalur. Berikutnya kita kan perlu menetapkan yaitu default jalur mana yang pertama kali akan dieksekusi atau akan ditampilkan. Saya menggunakan yaitu perintah stack ya. Kita menggunakan stack, kita tetapkan navigatornya, terus di dalam sini ya kita juga perlu memasukkan ya, ini kasih di bawahnya biar nanti tampilannya sesuai ya. Tag navigator, sorry ya, sebentar ada yang salah. Navigator ya, saya salah memasukkan ya. Itu ya, sudah tepat ya, tagnya tadi salah. Nah, di sini di tag stack navigator ini kita harus memasukkan inisial root name-nya yaitu siapa yang pertama kali, yaitu home. Terus kita juga tidak ingin menampilkan screen header-nya, jadi kita gunakan screen option yaitu kita berikan yaitu header shown ya, header shown nggak mau muncul ini ya, false seperti itu. Jadi ketika pertama kali muncul nantinya, oh ya, ini saya lupa ya, kita harus menjalankan lagi metronya ini. Jadi kita harus menjalankan perintah ulang ya. Oke, kita jalankan dulu karena dia itu belum jalan ya, atau apa ya, hasil dari apa itu instalasi stacknya tadi dan instalasi di dalam navigatornya itu perlu di running ulang. Jadi kita jalankan npx React Native run Android seperti itu ya.
Berikutnya kita akan enter atau akan kita jalankan ulang agar dia mau merunning kembali. Gitu ya. Jadi menjalankan ulang. Apa di sini ya kita sudah proses untuk melakukan running ulang ya atau mengkompil ulang dari aplikasi kita. Kebetulan saya juga menggunakan komputer yang speknya tidak begitu bagus ya pada hari ini, jadi agak sedikit lama ya dalam melakukan suatu eksekusi. Jadi tapi nggak masalah, tapi ke depan nanti ya bagi teman-teman semuanya ya, karena ini adalah suatu kebutuhan, silahkan bagi yang berminat di dalam programming terutama mobile ya bisa menyesuaikan terkait dengan spesifikasi perangkat hardware di dalam laptop kita seperti itu. Jadi di sini kita mencoba melakukan running ya terhadap aplikasi kita. Oke, itu ada yang error ya. Di situ coba kita cek ya errornya di mana. Oke, kita akan melakukan checking. Sudah saya cari ya. Tadi ada yang salah komponen ya. Ini salah, harusnya huruf kecil ini ya. Jadi ini harusnya huruf kecil, tadi kan caps lock ya. Jadi ketika dijalankan nanti dia akan menuju ke home. Karena apa? Inisial rootnya adalah home. Apabila kita ganti menjadi jenis, maka yang pertama kali di running adalah jenis. Bisa kita lihat ya. Seperti itu untuk konsepnya. Jadi ketika kita ganti, misalkan dia menjadi home, maka yang akan dieksekusi adalah halaman home. Oke teman-teman semuanya, untuk pertemuan pada hari ini ya, untuk mencoba silahkan dicoba dulu. Besok kita akan melanjutkan ke bottom navigation menggunakan perintah root juga. Sekian dari saya, akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.